Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya MDS di sini dalam cerita santai. Seperti apa? Kita kenalan dulu deh kepada Bapak Cahya Nugrah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Mas. Alhamdulillah sehat, Mas. Ya. Luar biasa. Sapa dulu dong netizen. Iya, selamat malam Hmm. netizen semua. Jadi pada kesempatan ini Ah, kita pengen memberikan pembekalan yang lebih detail lagi kepada para netizen. tentu pembekalan yang tidak kalah pentingnya ya kepada Betul. para netizen dan kepada para masyarakat yang nimbrung di Sulawesi bagian selatan. Jadi kenapa Sulawesi bagian selatan? Karena ada 3 provinsi nih. Iya. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Ya, gitu kan. Masuk lagi nih ke pokok kesepakatan pembicaraan kita, Betul. yaitu bagaimana just tip. Jasa titipan. Ya. Oke, ya. Just tip itu kan memenuhi beberapa hal. Pertama ya kalau saya pribadi ya, ada yang namanya barang bawaan. Barang-barang penumpang, ya. Iya, Betul. barang bawaan penumpang. Ada yang namanya barang kiriman. Oke, barang kiriman, ya. Dan ada yang namanya pendaftaran email. Boleh. Ini kan masyarakat awam nih nggak paham nih kondisi ini. Gimana nih cara memahamkannya? Oke, sip. Jadi netizen semua nih, rekan-rekan. Ini kebetulan saya juga ada live TikTok juga nih. Kebetulan ini akun pribadi TikTok nih. Yes. Jadi pada kesempatan ini bahwa di masyarakat di Sulsel ini, kan memang di Sulsel ini ada bandara internasional. Internasional Sultan Hasanuddin. Yes. Itu beberapa maskapai penerbangan langsung datang dari luar negeri. Terutama misalkan para jemaah umroh, kemudian ada mungkin penerbangan dari negara lain juga. Nah, di sini akan saya informasikan terkait dengan fasilitas barang bawaan penumpang. Jadi pada prinsipnya barang impor dari luar negeri itu masuk ke Indonesia harus dipungut namanya bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, pajak dalam rangka impor itu ada 3 macam. Yes. Pertama adalah pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penghasilan pasal 22, kemudian bila dia merupakan barang mewah akan dipungut pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah. Ya, betul. Nah, kemudian untuk barang bawaan penumpang yang barang tersebut dibeli di luar negeri, itu pada saat masuk Indonesia diberikan fasilitas pembebasan sebesar $500 per orang. Oh, berarti hitung per orang? Hitungnya per orang, ya. Bukan per kuantiti barang? Bukan, tapi per orang. Per orang dapat fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI atas barang yang dibeli di luar negeri sebesar $500. Jadi kalau misalkan nih, suami istri. Contoh konkret, suami istri habis pulang dari umroh nih, belanja di Arab Saudi, beli karpet, kemudian beli sajadah misalkan, kemudian beli parfum wangi-wangi gitu, atau mungkin beli iPhone di Arab kan. Nah, itu nanti akan dihitung berapa nilai semuanya, nilai barang tersebut. Anggap aja, misalkan barang tersebut nilai totalnya adalah $1.500. Nah, karena ini suami istri, baik dihitung dan ditambahkan aja, suami 500, istri 500, 1.000 kan. Tadi barang tadi harganya 1.500, berarti 1.500 dikurangi 1.500 US dollar. Itulah yang nanti sebagai dasar untuk pemungutan bea masuk dan PDRI. Nah, gitu. Jadi nanti dari $500 dikalikan dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kurs yang sedang berlaku ya? Ya, karena tentunya kurs atau nilai dasar perhitungan bea masuk itu kan fluktuatif ya. Nilai dolar itu kan fluktuatif. Kadang tinggi, kadang turun dikit ya misalnya. Naiknya dan dikit juga gitu kan. Tapi sekitar antara 15 sampai 16 ribu. Gitu. Nanti dihitung berapa nilai pabeannya, kemudian dihitung bea masuknya itu flat sebesar 15%. Terus kemudian nanti ditambahkan namanya nilai impor.
baru nanti dikalikan dengan PPN sebesar 11%. Kayak gitu. Nilai impor ya? Nilai impor itu adalah nilai pabean ditambah bea masuk. Oh itu anunya rumusnya? Rumusnya betul-betul. Dan itu gampang Mas. Kita nggak usah repot, waduh gimana ngitungnya. Karena ada aplikasinya. Ini. Sebentar. Oke, siap. Netizen ini mau tahu gitu loh. Kan kalau ngitung-ngitung seperti ini kan ribet. Apalagi yang mempunyai matematika di bawah rata-rata. Gimana nih solusinya? Ada aplikasi. Jadi bisa pakai App Store atau namanya apa ya? Play Store ya namanya. App Store sama Play Store ya, apa ya? Jadi kan beda antara yang Apple sama yang Android itu kan. Nah, kalau yang di Apple itu kan App Store ya kan. Kalau di Android kan Play Store. Betul itu. Itu namanya nanti ada mobile bea cukai. Mobile bea cukai. Nah, nanti kemudian diinstal gratis kan, terus kemudian dimasukkan barangnya nilainya berapa, terus kemudian nanti dihitung pembebasannya dikurangi berapa, nanti langsung ngitung sendiri aplikasinya itu, ketahuan berapa jumlah bea masuk sama pajak dalam rangka ini. Berapapun itu. Iya, betul. Jadi simple banget gitu kan, tinggal masukin angkanya, barangnya, udah langsung aplikasi itu langsung menghitung. Simple banget Mas. Jadi ini benar-benar memudahkan pada penumpang dari luar negeri yang membawa barang-barang belanjaan yang dibeli di luar negeri, kayak gitu Mas, dibawa masuk ke Indonesia. Nah gimana nih kalau barang-barang yang bersifat seperti mobil dari luar negeri? Taruh Lamborghini saya beli dari luar ke Indonesia masuk gitu. Jadi kalau misalkan beli mobil tadi Mas bilang Lamborghini ya, itu harus dalam kondisi baru. Tidak boleh memasukkan barang dalam kondisi bekas pakai, itu nggak boleh. Harus dalam kondisi baru. Nggak boleh second? Nggak boleh. Jadi kayak misalkan barang-barang itu, kecuali kalau misalkan barang pindahan, misalkan kerja di luar negeri, itu kecuali mobil itu nggak boleh. Jadi misalkan sepeda motor juga, misalkan ada abang kerja di Taiwan misalkan, terus kemudian beli sepeda motor di sana, terus kemudian setelah kontrak di Taiwan habis, pulang ke Indonesia, sepeda motor yang dibeli itu nggak boleh masuk ke Indonesia, kayak gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh? Sama sekali nggak boleh. Itu termasuk barang yang dilarang untuk diimpor, kayak gitu. Nah gimana dengan gadget itu kan? Jadi kalau misalkan gadget itu kan ada terkenal namanya HKT, handphone, kemudian komputer genggam, sama tablet, HKT. Nah, untuk handphone, komputer genggam, sama tablet yang dibeli di luar negeri, itu bisa masuk ke Indonesia dengan nanti bisa mendapatkan fasilitas sebagai barang bawaan penumpang. Tapi pada saat datang ke Indonesia, itu harus didaftarkan IMEI-nya terlebih dahulu. Nah ini nih. IMEI kan. Soalnya kalau nanti kalau tidak didaftarkan, lewat 60 hari, walaupun sudah pakai operator seluler yang ada di Indonesia, nanti bakal diblok oleh Kominfo, Kementerian Informasi. Tetap terintegrasi ya? Iya, betul. Jadi memang bea cukai itu kan penjaga lintas batas negara. Jadi di dunia ini dikenal ada namanya CIQ, Custom Immigration Quarantine. Kalau custom Mas ya, custom itu mengawasi terkait dengan barang. Nah, kalau misalnya immigration itu menyangkut orang. Makanya kalau imigrasi kan pasti periksa paspor kan. Iya betul, menyangkut orangnya. Beda nih antara imigrasi sama bea cukai. Kalau imigrasi periksa paspor, kalau bea cukai tidak periksa paspor. Bea cukai periksa barangnya yang dibawa oleh si penumpang dari luar negeri tadi. Nah, bea cukai mendapatkan titipan peraturan dari Menkominfo bahwa atas HKT tadi, handphone, komputer genggam, dan tablet, pada saat masuk ke Indonesia itu wajib didaftarkan IMEI-nya. Risikonya kalau nggak didaftarkan
nanti setelah 60 hari akan diblok. Otomatis. Otomatis ya, betul. Padahal udah pakai misalkan operator seluler yang ada di Indonesia. Iya, Kan iya, iya. ada yang huruf T, kemudian huruf I, Iya. sama huruf X gitu Betul, kan. betul, betul. Itu bakal diblok. Dan kemudian kalau misalkan nih si penumpang ini dia nggak mendaftarkan, nanti dia tidak mendapatkan fasilitas tadi yang saya bilang, pembebasan sebesar 500 US dollar tadi. Nah, jadi kan mending kita jujur lah, kita bawa handphone dari luar negeri, kita jujur, kita bilang, ini loh, misalkan nih, harganya Ini kan sekarang yang terbaru kan. ada contoh konkret nih, Okay. contoh konkret tahun kemarin. Kenapa tuh? Dia isolasi, dia punya barang. Oh, jadi dipasang di badan gitu. Iya, jadi ada beberapa handphone, iya, ada isolasi di badannya, baru pakai jaket. Iya. Ketahuan sama bea cukai kan? Ketahuan. Betul-betul. Itulah, makanya kita patut kita sayangkan gitu loh. Warga negara itu sudah diberikan fasilitas, tapi kok ya istilahnya masih aja dia coba-coba untuk melanggar aturan, supaya nanti dia nggak perlu bayar bea masuk dan pajaknya. Ya kan? Jadi kalau pengurusan IMEI itu gratis, tidak ada biaya layanan, nggak ada, gratis. Tapi yang wajib bayar adalah bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, kemudian itu ya. Dia dililitkan di tubuhnya, ditutupi jaket. Tujuannya itu supaya pada saat masuk ke Indonesia lolos dari petugas bea cukai dan tidak perlu bayar bea masuk sama pajak. Ya itu. Tapi pada kan kalau misalkan kita setiap logam kan keluar kalau pas kita masuk tuh ada detektor logam kan, pasti ketahuan lah dari detektor logam. Jadi nggak harus pakai ilmu metafisika, nggak perlu pakai detektor logam, nggak pakai X-ray bisa ketahuan. Mungkin perlu diberikan edukasi kepada netizen. Secanggih apa sih alat bea cukai sehingga bisa menembus alam supranatural. Seperti itu. Coba sih jelaskan. Tapi sebelum itu kita perlu ngopi dulu. Cocok sekali. Izin dulu netizen ya, kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu netizen ya. Ini kopi khas Sulawesi nih. Kalau nggak salah kopi Toraja kok nggak salah. Kalau nggak salah loh. Coba kita rasakan dulu ya. Aduh, ini agak salah nih. Pakai gula. Tadi waktu pesannya jangan pakai gula. Karena kalau pakai gula tuh mengurangi taste-nya gitu kan. Ini pakai gula ya nggak pada. Tapi kalau bersuara lebih krenyes gitu. Krenyes. Iya. Oke. Jadi kembali. Bea cukai itu dibekali dengan alat dan sistem. Ini. Pertama, kita di bandara pada saat kedatangan, kita punya mesin X-ray. Mesin X-ray itu nanti yang akan mendeteksi barang apa yang di dalam tas. Nah, di dalam tasnya itu ada apa sih? Di dalam kopernya ada apa sih? Nanti ada image yang terlihat di kamera, di TV monitor. Di TV monitor ya. Bisa lihat. Termasuk misalkan ada beberapa yang bawa sabu, narkotika, kemudian misalkan pil ekstasi, ada juga tuh. Tapi mitos enggak ini? Ada pernah saya dapat informasi dari beberapa teman-teman tongkrongan nih. Teman ngopi juga? Iya, teman ngopi. Katanya pelapa pisang itu enggak kedetek katanya. Tetap terdeteksi. Sekarang teknologi udah canggih ya. Apalagi sekarang kadang diakali dengan aluminium netizen. Jadi kan ada kayak semacam aluminium foil. Aluminium foil ya, betul. Ini yang paling sering ini. Betul itu untuk mengecoh petugas, untuk mengecoh mesin X-ray. Tapi tetap itu ada beberapa yang tembus dan memang ada yang nggak tembus. Nah, untuk mengantisipasi yang tidak tembus itu, kita punya sistem. Jadi, bea cukai itu punya namanya passenger analyzing system. Passenger analyzing system, kalau nggak salah namanya kayak gitulah. Pokoknya sistem bagaimana kita menganalisa penumpang. Contohnya gini nih, ada penumpang dari Eropa. Logikanya, wajarnya, kalau dari Eropa itu kan pasti bawa tas koper gede gitu kan. Tapi ini enggak, dia cukup kayak travel bag kecil aja gitu. Padahal dia dari Eropa nih. Orang Indonesia, WNI gitu kan. Ada apa ini gitu kan. Terus kemudian kita cek
Bea Cukai punya data nih. Hmm. Sebelum dia di Belanda, nggak di Belanda, dia tuh mampir kemana? Terus waktu pas dia itu berangkat dari Indonesia ke Belanda, itu kira-kira berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu? Iya. Nah, kalau misalkan ada indikasi kecurigaan dia bawa narkoba, Iya. itu biasanya dia disimpan di badannya atau diswallow, ditelan, ada juga kayak gitu. Atau Ada juga pernah kedapatan seperti itu. iya, ditelan dalam usus, nanti kemudian sampai di tujuan dia minum pencahar, keluar bareng mohon maaf BAB kayak gitu. Itu beberapa sekali kejadian tertangkap di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kebetulan saya pernah tugas di Bea Cukai Soekarno-Hatta juga, jadi benar-benar tahu persis kondisi di lapangan waktu itu kan. Terus kemudian ada juga yang diselipin di bawah sepatu. Jadi sepatu itu kan ada kayak sole-nya itu ya. Iya, iya. Nah, itu ada kayak semacam kompartemen yang sengaja dibuat, itu dimasukkan sabu-sabu kayak gitu. Macam hak sepatu gitu. Hak sepatu. Tapi dalamnya kopong diisi sama sabu. Ini kita ketangkap juga. Karena dari tadi passenger analyzing unit tadi. Nah, jadi kita tahu, loh ini aneh nih orang. Dia kok dari Belanda kan terkenal ekstasi bebas ya, ganja bebas ya kan. Dia datang ke Indonesia cuma buat tes travel bag. Kemudian kita lihat gerak-geriknya. Ya namanya juga apa tuh orang ya. Kalau dia mungkin ada rasa bersalah, ada rasa ketakutan, dia pasti gelisah. Lebih kepada psikologis. Psikologisnya betul-betul itu kita bisa lihat juga. Jadi bukan karena ada ilmu supranatural. Itulah saya maksud. Siapa tahu netizen salah paham kan. Iya betul. Yang punya pemahaman Angling Dharma atau Brahma Kumbara atau semacamnya kan. Betul. Mohon ini karena teknologi. Iya, benar-benar karena teknologi. Jadi bukan karena ada ilmu khusus juga. Nah, terus tapi itu juga ilmu ini kita pelajari. Kita Bea Cukai ada namanya sekolah, namanya Pusdiklat Bea dan Cukai. Itu ada di Rawamangun. Jadi kita teman-teman yang di bidang penindakan, bidang intelijen, kita kerjasama dengan Interpol, kerjasama dengan BNN, Badan Narkotika Nasional, dengan kepolisian, dengan Badan Intelijen, gitu kan. Kita belajar, kita dapat ilmu dari bapak-bapak itu bagaimana untuk mendeteksi terkait dengan misalkan ada pemasukan ilegal senjata api, pemasukan narkotika, kemudian pemasukan barang-barang larangan lainnya. Itu. Kita ada Pusdikat Bea Cukai di Rawamangun, kita dibekali itu, setelah dibekali pengetahuan dan keterampilan teknis, kita terjun ke lapangan. Ke Bea Cukai Soekarno-Hatta, ke Bea Cukai Sultan Hasanuddin, kayak gitu Mas. Kan rata-rata nih penerbangan internasional nih yang rawan. Nah, yang namanya penerbangan internasional kan bukan provinsi ke provinsi, negara ke negara. Iya, betul, negara ke negara. Nah, butuh perlakuan ekstra. Nah, orang-orang yang di sekolah Rawamangun inilah. Iya, dibekali tidak cuma hanya teori, tapi juga dulu kan saya pernah ikut juga. Saya pernah ikut training juga selama 2 bulan. Saya mengikuti diklat itu, kami juga benar-benar training, langsung terjun ke Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana cara kita mendeteksi suatu penumpang. Kita belajar psikologi juga. Bagaimana kalau ada orang yang istilahnya dia mungkin merasa bersalah atau gimana, kelihatan kok dari mimik mukanya. Terus pada saat kadang sambil mungkin kita buka tasnya, kita ajak ngobrol. Iya. Penting tuh. Karena dengan kita ngajak ngobrol, kita tahu orang kalau dia menyembunyikan sesuatu pasti gugup. Padahal kita sebenarnya mancing-mancing doang. Kadang kita ada keraguan. Kita ada kecurigaan. Tapi kok disimpan di mana ya? Dari X-ray istilahnya lolos. Tapi kita yakin dalam hati kecil, ini pasti ada apa-apa nih. Si penumpang. Kita ajak ngobrol. Jadi dengan ajak ngobrol itu kita bisa tahu, oh dia gugup, psikologi segala macam. Itu kita bisa deteksi. Sampai akhirnya ada modus yang tadi, modus swallow, ditelan. Nah, itu kita bisa. Nanti kemudian di Bandara Soekarno-Hatta, ya di Hasanuddin juga ada juga, kita nanti bisa ajak si suspek tersebut atau yang
tersangka atau apa ya, terduga dulu lah. Terduga lah. Terduga dulu, kita belum tersangka ya kan. Iya. Terduga dulu kita ajak ke rumah sakit, kemudian Hmm. di ronsen. Nah ini baru ketahuan. Hmm. Oh bener, saya pernah waktu pas di Cengkareng tuh bentuknya pil-pil segede jempol gini. Itu ditelan. Berapa biji? Hampir 20. Ngeri banget. Dalam satu jempol ada berapa biji dalamnya? Ini satu jempol di bubuknya nih berapa gram gitu lah. Wah. Kan gram aja tuh. Sabu-sabu kan bentuknya tuh putih kayak tepung gitu kan. Nah itu masuk di sini tapi berapa gram. Nah, itu kemudian itu kalau satu pecah langsung dead, langsung meninggal pas itu. Jadi benar-benar itu berisiko tinggi man tuh. Tapi ya mungkin karena faktor ekonomi kali ya. Jadi sehingga sampai berani-beraninya dia menanggung risiko kematian dengan membawa sabu dan pasti itu tindak pidana, bakal dipenjara gitu loh. Kejadian di Soekarno-Hatta. Iya, Soekarno-Hatta, betul. Keras juga ya. Iya. Kemudian juga ada beberapa modus operandi itu di Bea Cukai Semarang. Saya pernah tugas juga di Semarang kan. Jadi ada TKI. Maaf, sekarang namanya kalau dulu kan Tenaga Kerja Indonesia, sekarang namanya apa ya? Ya udah berubah. Pokoknya udah berubah namanya. PMI, Pekerja Migran Indonesia. Betul, PMI. Ini netizen ada yang tahu nggak? PMI ya, Pekerja Migran. Ini istilah baru loh, istilah baru. Ya, jadi pekerja migran tersebut dia itu mengirim barang ke saudaranya. Terus kemudian berupa, mohon maaf nih, kaligrafi. Kaligrafi ya? Figura kaligrafi. Ternyata di dalamnya diisi oleh narkoba, sabu. Berkamuflase. Padahal kan kalau kita Muslim ya, melihat, waduh, ini ada lafal la ilaha illallah misalkan, atau mungkin ada ayat kursi gitu kan. Kita istilahnya positive thinking lah. Iya. Ternyata ya ini ada sabu disembunyikan di baliknya. Gimana nih ceritanya? Kok bisa kedetek gitu? Padahal rata-rata orang kan berpikir, wah kaligrafi. Nggak mungkin bismillah. lah. Ya lolos, bismillah. Lolos. Iya betul. Nah kemudian apa deh ya? Teman-teman punya keahlian khusus memang. Dan apa tuh? Kayaknya kalau saya ngomong di sini bahaya. Wah, mau lolos para netizen yang mempunyai akal. Sudahlah. Iya. Tapi yang jelas janganlah apa tuh kita membawa barang haram kayak gitu kan. Itu merusak anak bangsa. Iya, jelas sekali. Narkotika tuh benar-benar merusak anak bangsa gitu. Nah, tadi kita bahas udah banyak tuh barang bawaan penumpang. Barang bawaan penumpang. Kemudian yang fasilitas tuh, kemudian nanti ada namanya barang kiriman. Jadi sebentar barang kiriman. Ini nih, barang kiriman. Barang kiriman itu juga misalkan bisa dipakai sebagai modus untuk jastip, jasa titipan. Pada prinsipnya, jastip itu karena dia bukan untuk barang bawaan penumpang, dia merupakan barang dagangan. Jastip itu sebenarnya barang dagangan sebenarnya. Karena bukan milik si orang yang membawa langsung, itu milik teman-temannya dia. Tapi secara normatif jastip itu memang barang dagangan? Barang dagangan sebenarnya. Karena saya yakin si pemiliknya nggak mungkin dong apa tuh dia cuma misalkan nih beli handphone iPhone 16 yang sekarang lagi titip ya, tren kan, 10 biji. 10 biji. Apa tuh namanya juga 10 biji. Kalau udah 10 biji pasti dijual lah gitu kan, nggak mungkin. Anggap aja misalkan yang kemarin kejadian di Batam, Bang. Di Batam itu modusnya adalah ada penawaran di medsos. Ayo berlibur gratis di Singapura. Namanya gratis, dibayarin tiket pesawat, cepetlah orang bayar. Ternyata sampai di sana dia disuruh bawa 2 handphone Apple. Namanya juga gretong. Ternyata modus. Disuruh bawa 2. Terus kemudian, kan emang syaratnya 1 orang maksimal hanya boleh 2. Tapi ini sampai 10 orang, 15 orang. Suruh bawa 2. Total misalnya 15 orang, itu udah 30 gitu kan. Nah, tapi Bea Cukai tahu, oh ini modus ini. Kita punya teknik wawancara untuk memastikan bahwa itu benar milik Anda nggak? Udah kita
sekali nanya aja gampang kok. Bapak beli di toko mana? Hmm. Udah gelagapan dia. Oh, udah itu pasti. Kemarin silakan mungkin netizen bisa cek juga di Instagramnya Bea Cukai Batam. Iya, Kayak betul, gitu. betul, Jadi betul. kan Batam tuh deket banget sama Singapura ya. Pakai kapal feri juga cepet. Kapal feri, kapal cepat itu cepet juga. Iya. Jadi nggak usah pakai pesawat itu kan. Nah itu modus Hmm. operandinya kayak gitu. Tapi kita Bea Cukai antisipasi. Aduh, kadang sedih ya. Ada aja orang menyiasati aturan Iya, untuk betul. kepentingan pribadi. Dia kan nggak cari untung, cari selisih. Karena dia menghindari tadi, Iya. menghindari bea masuk Iya. dan pajak dalam rangka impor kayak gitu, Bang. Iya. Itu jadi intinya just tip itu boleh, tapi harus membayar kewajibannya berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kayak gitu, Bang. Haruslah, wajib. Kan kewajiban buat negara kan tuh disetor ke rekening kas negara, bukan ke rekening bea cukai, bukan, langsung ke rekening kas negara, bukan ke petugas bea cukai juga bukan. Jadi untuk pembayaran bea masuk pajak itu tidak ditransfer ke nomor rekening perorangan atau tidak bayar cash juga boleh, tapi nanti ada tanda terima dan nanti pasti akan kita tunjukkan kepada si pembayar kan ada kode billingnya, terus kemudian nanti keluar bukti pembayarannya, kita kasih ke yang bersangkutan. Jadi benar-benar, jadi saya juga info juga kepada netizen nih, pokoknya percaya penuh sama benar-benar petugas bea cukai yang ada di bandara, karena seluruh pembayaran bea masuk dan pajak itu langsung masuk ke rekening kas negara. Tapi juga perlu waspada juga, Bang. Ada modus penipuan. Gimana tuh? Mengatasnamakan pegawai bea cukai. Jadi misalkan nih, ada netizen beli barang dari luar negeri lewat medsos. Ya, betul. Itu sangat tidak dianjurkan. Kalau kita beli barang dari luar negeri, ya lewat marketplace. Kan ada yang warna orange, ada yang warna hijau, ada lain-lain tuh. Itu marketplace resmi. Tapi ini dia belinya lewat medsos. Gini nih, saya pernah dapat teman nih, teman. Tapi nggak begitu akrab, cuman sudah terlanjur ketipu sih. Dia ngomong sama saya, ini saya mau beli laptop 20 biji. Banyak banget laptop 20 biji. Iya. Belinya lewat apa tuh, medsos atau marketplace? Medsos masalahnya. Medsos. Pasti diiming-imingi harga murah pasti. Itu dia. Murah nih gitu kan. Bukan hanya murah. Bukan hanya murah. Mereknya bagus. Misalkan ada merek A atau merek D atau merek biasa merek ini apel yang digigit ini. Apakah kedondong yang digigit, mangga yang digigit. Itu. Ya, jadi gitulah. Banyak beberapa modus penipuan dengan menjual barang-barang istilahnya berkualitas tinggi, tapi dengan harga murah. Ya. Itu udah patut dicurigai itu. Malah sudah dia transfer. Aduh. Dan pasti barang nggak datang kan? Nggak bakal datang. Jual bea cukai. Orang bea cukai katanya. Sementara making barang. Terus pakai lambang bea cukai itu yang making. Sebab mungkin foto yang di Google ya. Itu kan bea cukai itu bukan perusahaan pengantar barang. Nah ini. Bukan perusahaan jasa pengiriman. Itu perusahaan pengiriman. Cuma ya gampang lah sekarang cetak lambang bea cukai ini kan gampang juga. Iya. Jadi saya juga pesen nih sama netizen sama rekan-rekan semua, Bang. Kalau beli, misalkan udah terlanjur nih beli di medsos, kemudian setelah itu telepon, ada orang yang mengaku sebagai pegawai bea cukai. Anda harus membayar bea masuk sama pajak sebesar misalkan 10 juta nih. Tolong transfer ke nomor rekening PT Bea Cukai. Itu udah pasti penipuan. PT Bea Cukai, betul ya. Iya, karena PT Bea Cukai atau custom company gitu. Ini katanya kan kalau ada ordal semua murah. Katanya. Ordal. Terus juga ada misalkan pakai nama perorangan. Tapi bukan nama saya, bukan. Nama perorangan itu juga udah suatu indikasi dia bakal penipuan. Jadi jangan gampang tertipu, langsung ditransfer. Apalagi kadang kalau misalnya nggak transfer nih, diancam sama yang nelpon, yang mengaku petugas bea cukai.
nanti Anda akan kami laporkan ke kepolisian. Anda akan kami penjara. Wah, kan suka gugup juga kan kayak gitu betul, kan. Nah, betul. jadi intinya jangan sampai gugup, tetap berpikir jernih, Nah, kemudian bisa telepon ke Bravo Bea Cukai. Bravo Bea Cukai itu Bisa. 1.500 225. Nah, bisa jadi, diulang mungkin. ya, jadi Bravo Bea Cukai 1.500 225. Nah, Itu jelas. langsung bisa telepon atau misalkan DM. Sekarang kalau misalnya telepon itu kan takut ngurangin pulsa kan. Oke. Iya. Jadi pakai DM medsos kan tuh Ah. istilahnya murah lah. Murah lah, betul. DM di medsos bisa pakai akun BC Kanwil Sulbaksel. Tapi fast respon itu. Ya kadang tergantung ya. Kan Iya. namanya juga admin nggak melek 24 jam. Iya, Tapi kalau yang call center 1.500 225 24 jam. Karena yang jaga di call center tuh selalu aktif. Ada. On terus. Tapi kalau untuk yang di medsos DM bagaimanapun adminnya kan nggak ada yang piket terus, itu nggak ada. Betul. Admin juga manusia. Admin juga manusia. Punya rasa, punya hati. Keren, punya rasa, punya hati. Iya. Nah, kembali nih. Ngomong kita udah berapa lama nih, Bang? Kembali nih, terakhir nih, masalah ini pendaftaran email. Ini udah malam nih. Pendaftaran email. Baru kita lanjut lagi. Nah, kita cut dulu. Nanti mungkin 2 minggu lagi kita bisa ngobrol lagi lebih detail. Boleh kita bahas pendaftaran email untuk. Jadi sekilas mengenai email tadi udah saya informasikan bahwa atas handphone, komputer genggam, dan tablet itu nanti daftar lewat aplikasi email di petugas bea cukai. Nah, itu. Jadi langsung aplikasi. Dan ini netizen semua sudah mulai ada modus penipuan juga. Aduh. Nah, ada tuh di medsos, misalkan jasa buka blokir resmi bea cukai gitu. Iya. Jasa buka resmi itu misalkan ada 75.000, ada 100, itu pasti penipuan. Udah. Karena bagaimanapun bea cukai itu nggak pernah memberikan biaya untuk jasa layanan. Yang ada adalah setiap barang impor masuk termasuk handphone itu wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Intinya kalau ada iming-iming jasa layanan mengatasnamakan bea cukai, itu pasti hoax. Itu pasti penipuan. Dan ditransfer ke nomor rekening perorangan. Itu pasti penipuan. Gitu, Bang. Luar biasa netizen. Kali ini tertuntaskan dahaga kalian. Sip. Tentunya perkara-perkara yang bersifat teknis nih. Ya. Jarang kita dapatkan di luar sana. Adanya di sini. Iya. Sip. Tentu dengan orang-orang yang bersifat kompeten ya, yang mempunyai kapabilitas, kredibilitas, dan integritas.